Salam jumpa dalam Renungan Harian Katolik dari Parapis Santo Thomas Rasul Sribawono. Hari ini Sabtu 4 Mei 2024. Kita akan merenungkan bacaan dari Injil Yohanes bab 15 ayat 18 sampai dengan 21. Saudara-saudari seiman, setiap perkataan Yesus selalu aktual bagi kehidupan manusia hingga saat ini. Kesaksian hidupnya menjadi tonggak nilai Kristiani untuk menghadirkan kerajaan Allah di dunia ini. Dan kata-katanya akan membuat siapa saja yang mendengarnya merasa diteguhkan dan tidak takut terhadap ancaman dan godaan dunia. Saudara-saudari seiman, setiap orang dipanggil dan diutus sesuai dengan bidang kehidupan yang digelutinya. Perutusan kita, baik dalam panggilan hidup berkeluarga, karir, maupun sebagai imam dan biarawan-biarawati, tentu tidak mulus-mulus dan aman-aman saja. Banyak tantangan yang kita hadapi, misalnya dibenci dan dikucilkan bila melakukan sesuatu yang baik dan benar, diremehkan, tidak dipercaya, dan seterusnya. Pengalaman itu sangat menyakitkan. Namun apakah kita berani menerimanya sebagai anugerah untuk mendewasakan hidup rohani kita? Dewasaan hidup seseorang bukan terletak pada pendidikan yang tinggi yang dimilikinya, melainkan pada cara bagaimana ia menyikapi dan menerima semua pengalaman hidup, baik yang menyakitkan maupun yang menggembirakan itu sebagai anugerah. Saudara-saudari seiman, dalam perikop Injil hari ini Yesus mengingatkan kita semua apa yang akan kita alami sebagai konsekuensi atas pilihan kita sebagai pengikutnya. Kita semua disadarkan bahwa kemungkinan terburuk yang akan menimpa kita apabila kita memilih dan menjalankan ajarannya secara konsekuen di dalam hidup sehari-hari. Akan tetapi kita juga akan diingatkan bahwa apa yang akan kita alami itu tidak sebanding dengan penderitaan yang telah dialami oleh Yesus sendiri. Dan Yesus bersedia untuk melakukan semuanya itu karena cintanya yang amat besar kepada kita, dan bahkan kita telah diangkat sebagai saudara-saudarinya sendiri. Saudara-saudari seiman, menjadi seorang Katolik ataupun pengikut Yesus merupakan suatu kebahagiaan sekaligus tantangan besar karena adanya pengorbanan dan penderitaan yang akan menyertainya. Artinya, sebagai pengikut Kristus, kita diajak untuk tidak terlalu mengharapkan sebuah kehidupan yang serba mudah, lancar, dan nyaman. Justru sebagai orang Katolik ataupun sebagai pengikut Yesus, kita diajak untuk selalu siap menanggung apapun penderitaan, rasa sakit, malu, penolakan, ejekan, diskriminasi, dan bahkan sampai pada pengorbanan yang terbesar, yaitu kematian kita demi membela iman akan Yesus. Dan kita diharapkan siap untuk melakukan semuanya itu, karena pusat perhatian kita tertuju kepada kehidupan kekal yang dijanjikan kepada Yesus bagi kita semua. Persatuan kita dengan Yesus tidak terpisahkan oleh apapun, dan kita tidak mengkompromikan iman kita akan Yesus dengan apapun yang ada di dunia ini. Saudara-saudari seiman, dalam penghayatan kehidupan iman kita sehari-hari sebagai pengikut Kristus, kita sering mengalami kesulitan dan kebencian. Di kantor, di lingkungan masyarakat, kita sering dianggap minoritas dan dibatasi hak-hak kita. Bahkan di banyak tempat, berdoa pun dilarang. Mendirikan gereja, rumah Tuhan pun dilarang. Harus minta izin yang kadang izinnya dipersulit atau bahkan dilarang. Itulah konsekuensi mengikuti Yesus. Kalau Yesus, Guru dan Tuhan kita, mengalami kebencian dan dianiaya, maka kita pengikutnya
harus berani juga mengalami hal serupa. Sebab Yesus sendiri pernah mengatakan bahwa seorang hamba tidak lebih tinggi daripada tuannya. Dan demikian itu mau dikatakan kepada kita bahwa apa yang dialami oleh Yesus juga akan kita alami. Hanya satu yang perlu kita imani, yaitu bahwa Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita berjalan sendirian. Tuhan akan senantiasa menyertai dan memberi kekuatan kepada kita. Saudara-saudari seiman, pertanyaan refleksi untuk kita saat ini adalah, apakah kita sudah sampai kepada pemahaman dan penghayatan ini? Yang jelas para martir gereja telah sampai pada pemahaman ini dan bahkan menghayatinya. Mereka melihat iman mereka akan Yesus lebih besar daripada kehidupan mereka sendiri. Bagi mereka, hidup adalah tentang mengenal, mencintai, dan melayani Tuhan dengan segala cara. Mereka telah sampai pada titik di mana mereka melihat keseluruhan hidup yang dialami di bumi ini akan berlanjut ke kehidupan berikutnya, yaitu kehidupan kekal bersama dengan Tuhan. Saudara-saudari seiman, maka mari kita melihat kembali perjalanan hidup beriman kita sebagai seorang murid Yesus. Apalagi dalam masa Prapaskah dan dalam perayaan Paskah yang kita semua telah lalui, kita telah memperbarui komitmen kita sebagai seorang Katolik dengan memperbarui janji baptis kita. Bagaimana kita mewujudkan jati diri kita sebagai orang Katolik dengan berbagai macam tantangan yang kita hadapi, baik dalam pekerjaan, penyakit, keuangan, masalah keluarga, masyarakat yang menolak kehadiran gereja, atau yang anti Kristus. Apakah sebenarnya tujuan akhir hidup yang hendak kita capai? Bagaimana kita mengusahakan tujuan akhir hidup ini selama kita masih di dalam perjalanan di dunia ini? Semoga bacaan-bacaan pada hari ini dapat membantu kita untuk mengimani dan hidup sebagai seorang Katolik atau sebagai pengikut Kristus yang komit akan janji baptis yang telah kita ucapkan dan yang setiap tahun kita perbarui dalam perayaan Paskah. Tuhan memberkati.